Buat saya sih kelihatannya seiring dengan penguatan indeks yang sudah cukup signifikan dalam 2 Mhm. bulan terakhir, di akhir 2020 kemarin, saya pikir mungkin, ada baiknya teman-teman investors untuk mulai cautiously ya, dengan pergerakan indeks ke depan. Karena memang Mhm. hampir semua indikator menunjukkan, sudah di level-level yang, menguatnya cukup jenuh gitu ya. Oke. Baik itu nilai tukar rupiah maupun, bond yield kita yang sudah tembus level di bawah 6%, Mhm. rupiah yang menembus level 14.000. Jadi saya pikir, apalagi dengan hampir semua berita bagus sudah keluar Mhm. terfaktorkan di akhir tahun kemarin, saya pikir mungkin ada baiknya, teman-teman investor untuk mulai, cautiously melihat pergerakan indeks sekarang lah. Agak cenderung lebih hati-hati kalau menurut Mhm. saya sih. Mhm. Oke, berhati-hati dulu ini dalam jangka pendek artinya kemungkinan IHSG akan ada koreksi atau kalau mau yang jangka panjang sebetulnya ini justru masih, bisa nih untuk mulai akumulasi saham, Pak Adrianus? Iya memang, secara jangka panjang kita masih cukup bullish ya terhadap, Mhm. Mhm. pergerakan IHSG. Karena memang, kita lihat ada recovery dari kinerja emiten yang, akan terjadi di 2021 seiring dengan mulai selesainya pandemi ya, di Mhm. 2021. Namun yang kami lihat, penguatan indeks yang sudah cukup signifikan hampir lebih dari 15% dalam 2 bulan terakhir, itu Betul. membuat, secara valuasi sudah sedikit ahead terhadap, apa yang kita ekspektasikan semula gitu. Mhm. 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 Kalau dilihat secara, time frame atau secara historikal, bulan Januari ini sebetulnya seperti apa sih pergerakan IHSG Pak Adrianus dan apakah ada, yang berbeda di Januari tahun 2021 ini? Ya memang biasanya di Januari ada January effect ya, Mhm. tapi kalau saya melihat dengan penguatan yang sudah cukup signifikan di Oke. akhir tahun kemarin, saya pikir ada potensi koreksi untuk market kita, Oke. terutama ketika sekarang marketnya sudah cukup sensitif terhadap berita jelek ya, apalagi, Mhm. Mhm. market kelihatannya justru menyambut berita yang inline itu secara netral-netral aja, bukan lagi Mhm. jadi suatu berita bagus. Jadi, Mhm. Mhm. cukup, sensitif, untuk market kita terhadap, any kind of bad news di pasar kita. Jadi secara jangka pendek saya pikir, kita ada ekspektasi sedikit bahwa kemungkinan akan ada koreksi atau profit taking di market kita, Oke. di, midterm ya, di short term Nah, ini. kalau dibandingkan nih kinerja saham dan juga dibandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya seperti reksadana, baik reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap atau mungkin instrumen yang lebih konservatif lagi, emas kira-kira akan seperti apa nih Pak, perbandingannya di tahun 2021 ini? Supaya bisa jadi, gambaran yang mau meracik portofolio ulang, di investasi tahun ini itu seperti apa Pak Adrianus? Ya memang, kalau dilihat dari sisi performance, instrumen aset kelas yang lain seperti, fixed income obligasi negara ataupun gold itu atau emas, itu sebenarnya di 2020 sudah outperform terhadap Mhm. kinerja pasar saham equity ya. Jadi Mhm. saya pikir yang memang punya potensi lebih besar, untuk bisa menunjukkan return yang lebih baik dibandingkan yang lain adalah, saham di 2021. Kenapa? Karena ada potensi recovery dari kinerja emiten di sana. Mmm. Mhm. Sementara kalau dari sisi, obligasi, kita lihat yield kita sekarang udah memasuki level yang lumayan rendah, sangat rendah gitu Iya. ya. Dan Iya. juga, seiring dengan penurunan suku bunga yang mungkin akan sudah terbatas di 2021, kita tidak terlalu mengekspektasikan, bond yield kita yang Sun 10 tahun akan turun lebih jauh lagi. Oke. Di bawah 5,75% misalnya, rally-nya nggak akan seperti di 2020 karena Mhm. ada penurunan suku bunga yang lebih sedikit di 2021. Begitu juga dengan gold ya, memang masih ada potensi penguatan untuk gold seiring kita masih ekspektasi US dollar masih mungkin akan melemah, kemudian, kita masih mengharapkan stimulus yang cukup besar dari, pemerintah US dan, global, government yang lain sehingga itu membuat, kinerja, emas mungkin bisa lebih baik. Tapi kemudian kalau diingat lagi, harga emas sudah naik cukup banyak di Mmm. 2020 kemarin.
Mhm. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.